Buat yang namanya Arik, gue tunggu di sini ya. Halo teman-teman semua, balik lagi di konten ngobar. Ngobar Bi, ngobrol bareng reptiler. Lo reptiler? Oh gitu. Gua animaler. Animaler. Jadi bukan reptil doang ya? Bukan animaler. Semuanya. Lo dari mana Bi? Dari Pas konten ya, konten bareng ya. Dari keluarga baik-baik. Dari keluarga baik-baik. Luar biasa teman-teman. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe nih YouTube-nya Arbi Reptil. Tapi di sini nggak gue cantumin Bi. Udahlah, udah pada tahu kan Arbi Reptil. Member Dream Team juga ya Bi ya. Amin. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Bi, gua mau nanya nih langsung ke intinya ya. Nanti kita perpanjang lah. Sisi lain dari lo nih. Sisi lain yang orang-orang nggak banyak tahu, subscriber lo nggak banyak tahu. Lo ini siapa sih? Sisi lain dari Arbi Reptil. Gua ini sebenarnya kuliah keguruan, Miss. Keguruan. Ya, jadi gelar gue juga SPD teman-teman, sarjana pendidikan. Bukan ini sarjana apa? Dokter hewan atau herpetologi gitu-gitu Bukan, gue mau jauh melenceng Jauh, dari jauh. yang namanya satwa atau satwa liar ya. Gua kuliah keguruan teman-teman. Memang cita-citanya dulu jadi dokter hewan waktu kecil. Oh gitu. Cuman ternyata memang takdir menentukan jalan yang berbeda. Gue masuk ke sarjana pendidikan. Kuliahnya memang kuliah keguruan di Jakarta Timur teman-teman. Mungkin teman-teman tahu lah. Universitas Negeri di Jakarta. UNJ. Ya, UNJ. Nah, kemudian gue juga masih aktif ngajar nih. Masih aktif. Masih aktif gue ngajar cuman di salah satu sekolah broadcasting di Depok. Ya. Kok guru modelnya begini? Jadi kadang-kadang gue juga sering keceplosan. Jadi pembawaan Arbi Reptil sering tumpah di ketika gue ngajar teman-teman. Jadi memang gue tipe yang belak-belakan dan gue juga pernah jadi dosen 2 tahun. 2 tahun di mana tuh? Di salah satu universitas swasta yang lumayan banyak cabangnya di DKI lah ya. Gue dulu dosen di BSI. BSI. Ya. BSI. Dan dosennya pun dosen media gitu. Jauh banget sama satwa liar. Media. Iya. Jadi yang untuk lo jadi guru buat di satwa liar itu nggak ada sama sekali. Mana pendidikan formalnya nggak ada. Full itu non formal dan memang otodidak lah ya. Itu tentang apa tuh ngajarnya Bi? Kalau untuk kuliah umum, gua ngajar satwa liar di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Di Himpro Satli, Himpunan Profesi Satwa Liar. Kemudian ada juga di Biologi UI dari 2011 gua di Biologi UI. 2011 berarti 9 tahun ya teman-teman. Tapi aneh orang kayak dia jadi guru. Gua aja yang cita-cita jadi guru nggak jadi guru. Dia jadi guru. Satu-satunya jadi guru di Bigo. Di Bigo menggurui orang. Oh ya guru bener ya edukasi ya. Iya lah. Bener guru di Bigo. Itu zaman gua kuliah ada namanya mata kuliahnya belajar dari berbagai sumber. Oh Nah, kita bisa belajar di mana aja. Bener-bener. Gitu kan nggak cuma dari sekolahan sebenarnya. Lu di pinggir jalan aja ada yang bisa lu pelajarin. Jadi sebenarnya kalau yang sama sekolah itu mungkin lebih ternama, lebih apa sih? Lebih tertulis gitu ya. Kalau sekolah kan formal disebutnya. Kalau non formalnya otodidak atau dari orang-orang yang sering berpengalaman lebih banyak lebih banyak. gua. Gitu. Terus tadi saya mana gua ngajar di Biologi UI 9 tahun. Ya kan itu di Komata dulu. Jadi mereka Komata ada, itu apa Komata? Komata itu ada pokoknya organisasi himpronya mereka lah. Kayak himpunan mahasiswanya mereka. Dibikin yang namanya Komata. Kalau di di IPB itu Satli, Himpro Satli. Kemudian di UNJ sendiri punya dulu Makaka. Nah, perkumpulannya itu. Makaka monyet dong. Iya, dari monyet. Lebih fokus kalau di UNJ itu jarang ada yang reptil. Kalau biologi reptil lumayan banyak lah ya. Berarti lebih ke guru ya. Ya, lebih dulu itu sih kalau di kampus-kampus itu lebih ke ini teman-teman, lebih ke kuliah umum ya. Cita-cita jadi dokter hewan gue tapi alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah. Kalau jadi kenapa emang? Alhamdulillah nggak jadi, Miss. Kenapa aku bilang alhamdulillah nggak jadi dokter hewan, teman-teman? Karena akhirnya gue bisa ngajarin dokter hewan. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Gitu. Ini jalan Tuhan yang luar biasa. Jadi basicnya dia guru ya. Tapi masuk sih Bi ke konten lu itu kan konten lu edukasi sama. Iya, memang konten gue edukasi. Jadi orang-orang rindu kalau gue nggak edukasi. Oh iya benar. Arbi ya, udah terkenal edukasinya, udah edukasi sampai detail gitu kan. Buku ibaratnya kalau kata anak-anak itu bukunya Dream Team ya. Google Bukunya Dream Team. Nah, Bi, gue kadang-kadang masih rada pusing nih kalau gue, sumpah pusing banget gue ngeliat orang-orang itu masih memperdebatkan soal, bukan memperdebatkan sih, mereka itu masih suka bilang, oh awas tuh hewan appendix. Itu padahal appendix tuh masuknya apaan sih Bi? Skala internasional ya. Nah, gue pengen lo jelasin aja deh sekarang ya, buat penonton nih.
Ini teman-teman ya, ini ada sedikit edukasi karena Kumis juga masih reward menjawab pertanyaan netizen. Lebih kurang lengkap takutnya gua. Kalau Arif kan lebih lengkap nih. Jadi perbedaan antara appendix dan dilindungi. Ya. Jadi kita yang dilindungi dulu lah, yang agak sedikit ruang lingkupnya kecil ya. Dilindungi ini untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Dilindungi ini menurut PP nomor 7 tahun 99 P106. Ya, itu yang terbaru ya. Ada beberapa satwa yang dilindungi di situ. Terdata lengkap, teman-teman bisa download langsung ya. Ketik aja PP nomor 7 tahun 99. Itu nanti pasti keluar. Nah, satwa dilindungi adalah satwa yang dijaga pemerintah dan tidak boleh dipelihara. Yang tidak boleh dipelihara kalau memang hasil tangkapan liar, ya, hasil alam atau penjarahan alam. Tapi satwa dilindungi bisa dipelihara asalkan dari penangkaran resmi dan penangkaran tersebut terdaftar di pemerintah pusat. Nah, itu untuk dilindungi, teman-teman. Nah, ingat, dilindungi ya, itu dilindungi. Dan berbeda dengan appendix ya. Nah, appendix itu adalah kuota atau kayak syarat lah ya. Kayak rules yang dibuat oleh CITES. Ya, itu lebih internasional. Ya, saya dibuat oleh CITES untuk tiap negara masing-masing pemilik satwa tersebut. Ya, untuk negara. Appendix itu untuk negara. Untuk negara. Ya, untuk negara. Jadi misalkan ya, contohnya buaya muara. Ini paling gampang lah ya. Banyak juga orang hobis yang melihara buaya muara. Buaya muara itu dilindungi PP nomor 7 tahun 99. Jadi individu tidak boleh melihara, Miss. Tapi gini Bi, pernah ada yang bilang buaya muara itu masuknya appendix 2 loh, bukan appendix 1. Nah iya, jadi itu kalau dilihat dari appendixnya. Tapi dilihat dari dilindungi. Kita dilihat dari dilindungi dulu. Buaya muara masuk satwa dilindungi. Kita lihat dari dilindungi ya, bukan appendix ya. Oh, berarti tidak boleh dipelihara individu ketika memang buaya muaranya bukan dari penangkaran resmi. Ya, appendix ya. Buaya muara appendix 2, teman-teman. Nah, di sini kenapa disebut appendix 2? Negara Indonesia nih. Indonesia. Ya, karena appendix 2 itu terdaftar di CITES. Buaya muara itu appendix 2 yang ada di Indonesia. Tapi buaya muara yang ada di Malaysia menurut CITES appendix 1. Oh gitu. Iya, beda-beda tiap negara. Ini CITES yang buat ya. CITES ya. Nah, appendix 2 boleh dijual, boleh dimanfaatkan negara tersebut dari penangkaran atau PT yang resmi. Jadi negara kita bebas ekspor buaya muara ke negeri manapun dari PT-PT yang resmi. Tapi kalau jualnya di Indonesia juga nggak boleh? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Dari PT-PT. Jadi appendix ini adalah jual beli atau kuota dagang antar negara. Antar negara. Kayak misalkan semua binatang punya status appendix. Appendix 1, 2, dan 3 punya kelas. Berarti orang kalau bilang appendix 2 itu nggak salah dong dia? Nggak salah. Appendix 2 negara. Masih bebas jual ke negara lain. Itu sih kalau di Facebook kan rata-rata jualnya ke orang-orang Indonesia juga. Tapi bicaranya appendix, itu salah ya? Salah. Kita individu atau para hobis hanya fokus ke PP nomor 7 tahun 99. Jadi satwa dilindungi ya, teman-teman. Berarti maksudnya lindungan. Iya, individu tidak perlu membicarakan appendix. Karena ini kuota besar. Appendix ini dan itu adalah status antar negara. Ya kan, kecuali kayak status appendix 1. Nah, ini benar. Kalau misalkan buah komodo appendix 1. Itu udah jelas pasti dilindungi. Harimau. Ya, itu, dan memang mau negara, mau individu itu sangat-sangat dilarang oleh pemerintah, baik peraturan satwa liar dilindungi ataupun peraturan appendix yang diatur oleh CITES. Gitu, itu ketat banget. Jadi teman-teman, untuk para hobis, kita para hobis ya, saya, Kumis, atau teman-teman yang lain gitu kan, nggak usah berbicara appendix. Kita bicara soal lindungan aja. Kita bicara lindungan. Yang benar adalah dilindungi atau tidak. Ya, satwa itu dilindungi atau tidak, kita para hobis. Kalau appendix, kalian sudah berbicara tentang PT atau dagang antar negara luar negeri dengan kuota yang besar. Kalau kalian masih dagang di Indonesia, jangan bicara appendix. Iya, jadi dilindungi sakit. Tapi keuntungan gini, Miss. Kayak Unipora, ya Unipora, atau misalkan Iguana Fiji, ya itu appendix 1. Oh, Iguana Fiji masuk. Ya, ini kita mau berbicara tentang appendix. Appendix di seluruh negara di dunia itu punya kelas appendix ya, hewan-hewannya. Fiji, Unipora masuk ke appendix 1. Ya, di sini tidak dilindungi karena kan satwa luar. Oh, tapi aman kalau di sini? Oh, nggak aman, karena statusnya appendix 1. Oh, gitu. Nah, Fiji nggak boleh, Fiji nggak boleh. Appendix 1 itu benar-benar sebenarnya tidak boleh keluar dari negaranya. Jadi benar harus di situ ya? Ya, tapi seremnya appendix 1 adalah misalkan kita punya komodo.
Ya, kita punya komodo nih teman-teman. Yang jelas appendix 1. Ataupun ya tadilah, kita nggak usah jauh-jauh komodo. Fiji dan Unipora. Ya, Unipora Afrika. Ya kan, Fiji, Pulau Fiji ya. Dia masih ke Atlantik kalau nggak salah. Nah, dua ini negaranya bahkan tidak boleh ekspor ke luar negeri. Karena masuk appendix 1 menurut CITES. Ya. Tapi ternyata kumis berhasil breeding Unipora sebelum statusnya appendix 1. Ya, sudah masuk. Ya. Kumis, nah tiba-tiba Unipora berubah statusnya. Misalkan Unipora belum status appendix 1 ya, masih setelah appendix 2. Nah, kumis punya Unipora misalkan banyak, misalkan Unipora banyak. Nah, tiba-tiba status Unipora berubah menjadi kelas appendix 1 di CITES. Negaranya sendiri tidak boleh ekspor Unipora. Tapi kumis ternyata sudah berhasil ketika Unipora masih appendix 2. Putus itu. Ya, kumis bebas jual beli Unipora. Oh tuh, gitu. Appendix 1 seremnya. Kayak misalkan kita punya komodo. Di sini kita nggak bisa breeding ternyata. Dia appendix 1. Sebelum appendix ternyata ataupun setelah appendix kesepakatan dua negara. Misalkan Indonesia ini presiden sendiri tukar misalkan dengan Rusia. Kita butuh satwa di luar negeri dan luar negeri butuh komodo. Bisa tuh, barter. Bisa. Ini asal tanda tangan langsung dari presiden. Karena dia ikon ya. Appendix 1 tuh ikon. Nah, ternyata negara luar itu yang punya komodo berhasil breeding, Miss. Misalkan berhasil breeding, tapi Indonesia udah berhasil sih breeding komodo ya. Negara luar itu berhasil breeding. Kita sendiri yang punya komodonya tidak boleh jual beli komodo ke luar negeri, ekspor impor. Tapi si orang itu yang di negara lain boleh. Berhasil boleh. Itu appendix 1 seremnya. Makanya kemarin juga ada kabar ular jali mau masuk appendix 1. Nah, kalau sampai jali masuk appendix 1 teman-teman dan kita belum breeding jali, kita negara pemilik ular jali atau Pithias mucosa, itu nggak boleh ekspor impor lagi. Walaupun tiap tahun sekarang kita masih berapa ton tuh kulit jali. Tapi main politik bisa kali. Nah, teman-teman, perbedaan appendix dan dilindungi ya, dilindungi lebih ke kita individu para hobis maupun reptiler lah ya, apalah itu sebutannya gitu kan. Itu kita berpatokan pada PP nomor 7 tahun 99 tentang satwa dilindungi. Ingat, individu hobis maupun kolektor itu tidak perlu berbicara tentang appendix. Karena appendix adalah kuota dagang atau kuota perpindahan satwa yang diatur oleh CITES untuk tiap negara, teman-teman. Untuk negara ya, bukan untuk individu. Untuk appendix itu. Nih, gue demennya Arbi gini nih. Apa? Lebih ini loh. lebih jelas gitu ya. Daripada gue yang ngomong. Mungkin kalau gue yang ngomong itu cuma semenit, teman-teman. Tapi panjang ya? Ini panjang banget, keren ini. Keren. Apalagi Mas? Terus ada lagi nih, Bi, yang sekarang lagi gue pusingin sumpah. Karena mungkin gue keseringan itu bahas soal ya. Iya. Soal Hadrosaurus. Dan gue baru dapat infonya kalau SOA itu sekarang dipecah dulu lah. Pokoknya di spesiesnya itu dibanyakin lah. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi untuk penambahan spesies teman-teman, ini kita nggak bahas tentang penambahan spesies baik dari apapun itu. Tempat komis kan fokus di SOA memang. Yang kita kenal SOA di Indonesia hanya ada dua dulu. Ya, yang terkenal. Integrate itu masih nggak jelas ya. Iya. Dua itu dulu Amboinensis, bukan Ambon ya teman-teman. Amboinensis itu sebenarnya ditemukannya juga di Sulawesi, bukan di Ambon. Amboinensis dan Weberi. Nah, kita kenal cuma dua spesies itu. Gue juga sempat adu argumen tentang siapa tuh yang dulu. Si Arik Naufal. Ya, Arik Naufal dia posting blogspot karena blogspot ya. Karena blogspot itu adalah tulisan orang biasa. Saya pun bisa menulis blogspot. Nah, di situ saya ada argumen dengan Arik ya namanya. Arik gitu kan. Lah, lu dapat dari mana? Ketika spesies SOA ditambahkan dua lagi, ya Celebensis dan Microlopus. Ya kan, wah disitulah akhirnya dan di situ saya hanya sedikit adu argumen tentang spesies baru. Yang saya masih kekeh adalah tentang persebaran SOA. Yang dia bilang tidak ada SOA di Papua. Ya di Papua, gitu kan. Padahal dari dulu banyak lah teman-teman yang ngirim SOA dari Papua, ya kan. Nah disitulah yang saya masih kurang sampai sekarang pun belum. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang belum titik temu saya dengan Arik tentang adanya SOA atau tidak di Papua. Buat yang namanya Arik, gue tunggu di sini ya. Penjelasan SOA terlengkap pokoknya, bawa SOA-nya semua, oke? Dan gue juga butuh support teman-teman. Kalau subscriber gue mungkin sudah besar, gue sama Arik akan OTW ke Papua. Tuh. Kita langsung cari sendiri benar-benar benar atau tidaknya keberadaan SOA di Papua. Itu sih. Nah kalau penambahan spesies, alhamdulillah gue senang, Miss. Karena lebih jelas gitu. Iya, ya kalau penambahan spesies kita jatuhnya orang Indonesia akan makin banyak reptil di sini gitu kan. Keren, ternyata tidak cuma dua, kita punya 4. Filipina walaupun biru cuma punya 1. Ya kan, Musculatus ya kan, cuma punya 1. Nah, kita punya 4. Wah, Indonesia benar-benar negara biodiversitas yang kayanya luar biasa. Jadi sebenarnya yang dibedakan itu bukan lokality sekarang ya, Bi?
Tapi spesies ya. Spesies. Kalau dulu bicara soal lokality, Hydrosaurus amboinensis lokality mana? Sopeng, Palopo, Bantaing, banyak banget ya itu. Iya. Sekarang alhamdulillah udah mereka itu bukan bicara soal lokality, tapi spesies. Nah sebenarnya kalau lokality sih itu nggak nambah spesies, Miss. Itu hanya persebaran. Gitu kan, kalau misalkan gue nemu Naias putatrik ya di Jawa Barat, dia hitam dengan perut hitam. Jawa Tengah hitam dengan perut agak coklat. Jawa Timur, Naias putatrik kobra Jawa teman-teman. Jawa Timur itu lebih ke coklat. Masuk ke Flores, Sumbawa dan NTB, Naias putatriknya merah. Nah, kadang-kadang orang bilang, ini lokality lah, nggak apa-apa. Kalau lokality itu tidak bertambah spesiesnya, ya tetap dia cuma satu. Kita punya kobra itu cuma 2 spesies, Naias putatrik dan Naias sumatrana. Gitu kan, cuma 2. Aneka ragam warna itu terbentuk dari wilayahnya, persebarannya. Itu banyak banget yang merubah mereka mengalami evolusi morfologi warna. Ya, menurut peneliti seperti itu. Ada tekanan lingkungan, suhu, makanan, sedimentasi tanah itu yang mendukung mereka berubah warna. Gitu. Tapi di reptil masih percaya evolusi kok. Beda dengan manusia. Iya sih pasti. Udah. Yang main gua capek, pusing gua dengernya, pusing. Kalian tonton aja deh di channelnya Arbi ya. Pusing kepala gua sumpah. Pokoknya itulah teman-teman. Kalau teman-teman mau ada yang guling-gulingan itu di Dream Team yang lain kayak Panji segala macam, Mas Tio, petualang banyak. Tapi mulai edukasi di saya ya teman-teman. Arbi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih buat Arbi juga. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Satu Sakti dan Arbi Reptil Channel. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.